Gimana ceritanya? Udah jelas-jelas dia nggak punya tangan. Gimana mau melakukan pelecehan? Gimana mau melakukan perkosaan? Dasar polisi ngaco. Nggak jelas nih polisi. Polisi lagi yang buat ulah. Mana nih orang-orang yang kemarin komen gitu? Bahkan sekelas Hotman Paris loh, lawyer senior gitu loh. Padahal ini sederhana aja. Kalau kita paham perspektif pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual, maka sikap awal kita adalah berpihak terhadap korban, bukan malah menjelekkan korban atau berpihak terhadap pelaku. Ini perspektif dasar saja. Kalau kita memahami perspektif dari viktimologi, korban dari tindak pidana, apalagi dalam konteks pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, maka kita yang pertama kali harus berpihak terhadap korban. Itu dulu. Tapi enggak, hanya karena kebencian kita, hanya karena kemarahan kita terhadap polisi, polisi kerja benar pun kita tuduh. Polisi kerja profesional pun kita tuduh yang enggak. Ini bahayanya. Ini ngerinya. Gitu loh. Kalau kita memahami saja bagaimana kriminologi, kita pasti akan paham bahwa semua orang dengan berbagai latar belakang punya potensi menjadi pelaku. Tinggal dilihat profilnya, di-profiling, bukan fisiknya. Bukan fisiknya yang di-profiling, tapi bagaimana kebiasaannya, bagaimana psikologinya, apakah dia berpotensi menjadi pelaku dari pelecehan, itu yang harus dilihat. Ini bahayanya. Kalau kita sudah terbiasa trial by public, jadi kasus hukum itu ditentukan oleh opini publik, sehingga aparat penegak hukum tidak lagi menjadi independen. Kita harus melihat suatu kasus itu dari bukti-bukti, fakta-fakta yang tersaji, bukan berdasarkan opini publik yang tidak pernah melakukan penyidikan, yang tidak terlibat dalam penanganan kasus, tapi seolah-olah menjadi ahli. Ini bahaya. Bahwa benar Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi bukan begini cara bekerja suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka marilah kita berbenah sebagai suatu bangsa. Kalau kita selama ini mengharapkan polisi memperbaiki institusinya, kita juga sebagai masyarakat harus mulai berbenah. Terbiasa untuk menunda membuat kesimpulan. Terbiasa untuk menerapkan asas praduga tidak bersalah, tapi tidak dengan menyalahkan aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya. Kita mendukung upaya yang dilakukan oleh Polda NTB usut tuntas kasus pelecehan. Siapapun pelakunya, termasuk orang yang diduga disabilitas. Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.